wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah mantik atau logika. Logika merupakan mata kuliah yang mengajari kita berpikir secara lurus, berpikir dengan benar supaya menghasilkan kesimpulan yang benar. Ingat, kesimpulan itu nanti akhirnya kalau sudah terbukti kebenarannya akan kita anggap sebagai ilmu pengetahuan yang terbukti benar. Nah begitu. Jadi kebenaran ini kebenaran rasional ya. Jadi secara umum semua orang akan mengakui itu hal yang benar. Nah begitu loh ya. Kecuali otak yang error gitu ya. Jadi kalau ada otak yang error kemungkinan tidak setuju dengan apa yang sudah menjadi kesimpulan yang dihasilkan oleh logika yang sahih, oleh cara berpikir yang lurus. Nah pada umumnya begitu. Dan sudah kita terapkan apa itu bentuk pemikiran yang level 1 yaitu berupa konsep. Kita menyusun landasan teori itu berbasis pengetahuan tentang apa itu konsep. Jadi kita akhirnya bisa membuat definisi. Kita sudah menyajikan definisi dari berbagai pandangan ahli. Tapi setelah itu kita kemudian menyusun sendiri definisi, dan kita bisa menyusun definisi itu berdasarkan kriteria, berdasarkan aturan-aturan dalam membuat definisi ya. Jadi aturan-aturan dalam membuat definisi itu menjadi pegangan kamu dalam menyusun definisi baru, konstruk definisi. Sudah semua ya? Sudah kamu hasilkan definisi baru? Oke, berarti betul-betul kamu sudah menerapkan materi logika yang pertama yaitu konsep. Nah berikutnya ternyata setelah kita mengetahui ada banyak konsep dan kita ingin tahu hubungannya antara konsep satu dengan konsep yang lain, maka akhirnya kita belajar tentang proposisi. Jadi proposisi itu adalah hubungan antara dua konsep atau lebih. Nah hubungan itu nanti kemudian kita bisa jelaskan seperti apa. Apakah yang X mempengaruhi yang Y, variabel ini konsep satu mempengaruhi konsep yang lain, itu akhirnya sudah kita bisa paparkan. Sebetulnya kehidupan kita itu sepertinya hampir semua hal itu adalah terkait dengan sebab akibat. Dalam bahasa yang lain itu hukum kausalitas. Jadi kayaknya semua hal dalam kehidupan kita ini kaitannya itu mesti dengan hukum sebab akibat. Kita kenyang karena ada sebabnya, karena kita makan. Kita pintar, ini kan kita semuanya pintar. Nah, karena ada sebabnya kita belajar, kan begitu kan? Apalagi semua hal itu mesti ada sebab akibatnya. Karena itu riset yang kita lakukan seringkali ingin membuktikan hubungan kausalitas di antara dua konsep atau lebih. Mengapa motor bisa jalan? Apa yang menyebabkannya? Jadi kita itu kadang mencari sebab. Awalnya mesin ini nggak bisa jalan. Terus kemudian kita cari bahan bakar. Oh ternyata minyak gas itu bisa ini digunakan untuk menggerakkan mesin ini.
Apakah ada yang lain, sebab yang lain? Oh ternyata tidak hanya minyak gas ternyata bensin, solar bisa. Terus kita cari lagi, ada nggak penyebab lain yang bisa menggerakkan mesin? Oh ternyata ada bioetanol. Kita coba cari yang mendukung ekologi, tidak lagi yang berbasis fosil. Karena bahan bakar yang berbasis fosil lebih banyak menghasilkan polusi, dan polusi itu merusak lingkungan, membuat kehidupan kita menjadi kurang nyaman. Nah begitu ya, banyak akan terjadi kerusakan oleh sebab-sebab polusi yang kita hasilkan. Nah itu berarti kita ingin mencari penggerak berupa sebab itu, tidak hanya sebab A, sebab B, sebab C, tapi sebab yang lain, dan kita bisa memilih akhirnya mana yang lebih bagus, mana yang lebih murah. Nah, itu semua adalah kemanfaatan yang bisa kita peroleh dari hasil riset, dari hasil penelitian kita. Nah, memulainya dari pemahaman kita tentang konsep dan tentang proposisi. Proposisi itu akhirnya kita bisa sebut merupakan bentuk lain dari teori. Jadi kalau kita misalnya ingin menghadirkan teori, maka sebetulnya kita itu sedang menghadirkan proposisi. Nah, begitu ya. Nah, apakah sub C kamu di landasan teori itu sudah menyajikan teori? Sudah? Kalau sudah, berarti itu sama dengan kamu sudah menghadirkan proposisi. Karena bentuknya teori itu adalah proposisi. Karena itu kemudian kita sudah bisa menerapkan materi logika yang kedua, yaitu proposisi. Nah sekarang kita berlanjut ke level yang lebih tinggi, yaitu tingkatan berpikir manusia. Itu ada tingkat berpikir yang ketiga, adalah bentuknya penalaran. Penalaran ya, ini sedang kita akan kaji apa itu penalaran. Nama lain dari penalaran itu apa? Penyimpulan. Nah gitu ya. Jadi kita menghasilkan kesimpulan. Ya penting kita menghasilkan kesimpulan, karena ketika kita bisa membuat kesimpulan itu seakan-akan menghasilkan pengetahuan gitu. Ada pengetahuan yang bisa kita jadikan pegangan. Itu yang penting. Pegangan dalam apa? Dalam ya tergantung kebutuhan kita. Kalau tadi dalam hal apa itu? Dalam hal berkendara kan. Kalau kita berkendara, pegangannya tadi itu misalnya mencari penggerak mesin kendaraan kita yang lebih efisien, terus lebih murah, lebih efektif, dan lebih ekologis, mendukung green apa ini? Ya, kebijakan green. Nah, penalaran coba kita definisikan apa sih penalaran itu. Nah ternyata penalaran itu ada dua. Proses menghasilkan kesimpulan itu ternyata bisa melalui dua jalur ya. Ada jalur penalaran langsung, ada jalur penalaran tak langsung. Jadi di sini dijelaskan penalaran langsung itu penalaran yang premisnya hanya terdiri dari sebuah proposisi saja. Sebetulnya bahasa yang lebih bagus itu begini: penalaran langsung adalah proses menghasilkan kesimpulan yang bertitik tolak dari satu proposisi. Nah, gitu. Bertolak hanya kepada satu titik pangkal. Jadi kalau kita menghasilkan kesimpulan, kalau kita melakukan proses penyimpulan, tetapi yang menjadi dasar kita membuat kesimpulan itu hanya satu proposisi, satu titik berpijak, maka itu dianggap penalaran langsung. Nah, berbeda dengan penalaran tak langsung. Nah, biar
biar lebih mudah memahaminya ini, saya jelaskan yang tak langsung dulu. Yang tak langsung itu biar saya jelaskan dulu biar kamu lebih mudah memahaminya. Penalaran tak langsung itu penalaran yang dapat dicontohkan seperti penalaran deduksi. Penalaran deduksi itu misalnya begini. Semua unggas berkembang biak dengan bertelur. Nah, pengetahuan pertama atau proposisi pertama, proposisi umum seperti ini. Semua unggas itu berkembang biaknya itu dengan cara bertelur. Tidak dengan cara melahirkan, tapi dengan cara bertelur. Nah, terus kemudian ada pengetahuan lain. Misalnya kita tahu ayam itu adalah unggas. Nah, kita tulis ayam adalah hewan unggas. Hewan yang masuk jenis unggas. Nah, begitu kan? Nah, ini kita masih belum membuat kesimpulan. Jadi ada dua pernyataan, ada dua proposisi yang kita gunakan. Tapi proposisi yang kita gunakan ini ada dua. Akhirnya baru kita simpulkan. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan ini ternyata dibangun di atas dua titik pangkal atau dua proposisi, dua titik berpijak. Titik berpijak yang pertama ini semua unggas berkembang biak dengan telur. Terus titik pijak yang kedua, ayam adalah hewan unggas. Karena itu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini penalaran yang disebut dengan tak langsung. Karena membutuhkan tidak hanya satu proposisi, tidak hanya satu titik pangkal, tapi di sini minimal ada dua titik pangkal, dua proposisi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, ini sering disebut dengan premis mayor, ini sering disebut dengan premis minor, dan ini yang dinamakan konklusi atau kesimpulan. Ini banyak sekali kita gunakan, tidak hanya dalam konteks menghasilkan kesimpulan dalam ilmu, bahkan dalam bidang agama. Kemarin sudah saya contohkan ya, dalam kaitannya dengan hukum minum-minuman keras. Misalnya dinyatakan semua minuman yang memabukkan adalah haram. Whisky adalah minuman memabukkan. Kesimpulannya whisky adalah haram. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan penalaran tak langsung untuk menghasilkan kesimpulan. Di situ ada dua premis minimal, premis mayor dan premis minor. Premis itu titik pangkal, ya, titik tolak atau dasar pijakan untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana dengan penalaran langsung? Nah, tentu saja penalaran langsung itu hanya bertolak, hanya berdasarkan satu proposisi saja. Dari satu proposisi akhirnya kita hasilkan kesimpulan baru. Nah, seperti apa itu? Nah, kita kalau mau membuat penalaran langsung itu sebetulnya bisa menggunakan jalan oposisi
oposisi, konversi, oversi, atau kontraposisi. Ini cara melakukan penalaran langsung. Nah, kita coba lakukan penalaran langsung yang pertama, yang berbentuk oposisi. Tapi terlebih dahulu saya ingin jelaskan, penalaran langsung itu kita terlebih dahulu perlu memahami kualitas dan kuantitas proposisi. Sebetulnya proposisi ini bentuknya bisa proposisi A, bisa proposisi E, bisa proposisi I, bisa proposisi O. Coba apa itu proposisi A, E, I, O? Nah, proposisi A, I, E, O itu adalah proposisi nama yang dibuat oleh para ahli logika. Ya, nanti kita carikan alasannya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sini, ini kita bisa sebut semua unggas bertelur. Ini bisa kita sebut sebagai proposisi A. Kalau kemudian kita buatkan kolom, itu bisa begini. Jadi nanti itu kita bisa membuat pembagian, ada proposisi, ada pernyataan itu yang bentuknya itu afirmatif universal. Afirmatif universal. Afirmatif itu sama dengan positif. Terus universal itu berlaku menyeluruh, umum. Seperti tadi itu, semua unggas bertelur. Semua unggas bertelur. Di sini kata semua menunjukkan universal, tidak ada kata negatifnya, kata tidak itu tidak muncul di sini. Itu berarti kalimat ini kalimat positif. Kalau di sini nanti akhirnya semua unggas tidak bertelur. Nah, semua unggas ada kata negatifnya, tidak bertelur. Nah, di sini nanti bisa dibentuk proposisi yang singular tapi afirmatif. Maka kata yang digunakan tidak semua, tapi sebagian. Mewakili yang singular, tunggal. Singular itu tunggal, partikular itu sebagian. Tapi seringkali kata yang digunakan itu sebagian. Sebagian unggas bertelur. Nah, di sini kemudian kita bisa bentuk proposisi yang selanjutnya. Sebagian unggas tidak bertelur. Nah, jadi kita bisa tahu secara kuantitas, proposisi itu ada yang universal, ada yang singular atau partikular. Tetapi secara kualitas, proposisi itu ada yang positif atau afirmatif, ada yang negatif. Nah, ketika kemudian perpaduan antara universal dan afirmatif, maka sebutannya adalah proposisi A. Ingat, di sini disebut proposisi A. Kata A itu dianggap mewakili kata afirmatif.
Jadi A ini dianggap mewakili kata afirmatif. Terus di sini proposisi yang di sini disebut sebagai proposisi apa? Proposisi E. Mungkin menggunakan kata E, huruf E dari kata negatif. Ini nggak ada hitungan rasionalnya, hanya penyebutan. Kayak kamu menemukan meteor, belum ada menemukan. Kamu menemukan meteor di luar angkasa, dan itu penemuan kamu. Terus kamu sebutin nama meteornya ini dengan nama kamu, itu boleh. Jadi boleh. Kamu menemukan metode baru, menemukan model baru, menemukan penyakit baru, pokoknya menemukan apapun belum ada namanya, itu kamu membuat konsep baru dengan nama kamu boleh. Nah ini para ahli logika yang menemukannya, jadi mereka berhak menamainya. Terus ketika proposisi itu bentuknya artikular dan afirmatif, mereka kemudian menggunakan kata I, A, E, I, partikular. Mungkin mengambil huruf I dari partikularnya atau mengambil dari huruf I dari singularnya. Nah, gitu ya, A, E, I. Terus berikutnya ada bentuk proposisi itu yang bisa dibentuk dengan partikular negatif. Terus dinamai dengan apa ini? Oh, dari mana? Oh, ini karena kaget aja. Oh, nggak ada nih yang mewakili. Nggak ada huruf yang mewakili kata O. Tapi karena mereka yang menemukan, ya kita mengikuti saja. Jadi kita kemudian sekarang bisa melakukan proses penyimpulan secara langsung. Penalaran langsung itu bisa kita lakukan manakala kita melakukan oposisi, menghadap-hadapkan antara proposisi satu dengan proposisi yang lain. Coba benturkan, hadap-hadapkan proposisi A dengan E. Jika A benar, nah gitu ya. Apakah E benar atau salah? Simpulkan. Ayo coba. Jika A benar, kalau kamu bisa melakukan penyimpulan, berarti kamu sudah menghasilkan sebuah proses berpikir. Jika A benar, apakah E benar atau E salah? Salah. Benar? Salah. Salah ya? Ya. Semua unggas bertelur. Ini benar ya? Benar. Nah, A benar. Jika A benar, E-nya ini benar atau salah? Salah. Yakin? Yakin. Semua unggas bertelur itu benar. Terus semua unggas tidak bertelur adalah salah. Loh, kita hanya berpijak pada satu proposisi ini saja. Itu akhirnya bisa menghasilkan kesimpulan ini. Nah, itu namanya penalaran langsung. Kalau ini kan nggak langsung. Membuat kesimpulan yang terakhir ini ternyata butuh dua premis, dua proposisi. Nah, kita langsung namanya. Bedanya hanya seperti itu antara penalaran langsung dan tak langsung. Nah, sekarang coba oposisikan, hadap-hadapkan
proposisi A dengan yang selanjutnya dengan proposisi I. Jika A benar, I itu benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Sebagian unggas bertelur. Benar atau salah? Benar. Salah. Salah ya? Sebagian. Jadi semua unggas bertelur itu kan benar. Terus kok ada pernyataan sebagian unggas bertelur, berarti salah. Kamu setuju? Semua unggas dan sebagian unggas bertelur itu salah. Ada pernyataan semua unggas bertelur, benar kan? Nah, terus ada pernyataan semua unggas sebagian unggas bertelur, salah ini ya? Salah. Yakin salah? Coba lihat, ini semua unggas, mereka itu bertelur semua. Lalu terus kita pilih yang di sini. Sebagian ini bertelur kok kamu nggak salah gitu ya? Tapi ya kan Sebagian ini bertelur mana salah? Benar. Hah? Benar. bingung kok. Bingung ya? Kan awalnya begini, ini semua ayam ini semua ayam ini bertelur. Nah terus tak lingkari yang di sini. Sebagian ini bertelur. Masa pernyataan seperti ini salah? Benar. Benar tak? Kurang tepat. Benar kurang tepat karena semuanya dari kita bertelur, Pak. Karena tidak mencakup semua. Cuma ketika ini kita hanya berbicara di sini, ini kan tidak harus kemudian mencakup semua. Karena bentuk proposisinya itu proposisi partikular atau singular. Benar. Ya, jadi jika secara keseluruhan itu benar, maka bagiannya itu juga benar gitu. Kan gitu. Jika semuanya, ini kan semuanya, apa tadi? Jika semuanya ini benar, sebagiannya itu juga benar. Paham ya? Berarti kan itu nanti kan menurut saya Pak, ini kan jadinya ambigu gitu kan, mengatakan seakan-akan yang selain sebagian itu tidak bertelur. Seakan-akan seperti itu. Berarti nggak apa-apa. Ya harus disampaikan bahwasanya kita tidak mengatakan yang sebaliknya. Pak contoh lain Pak selain unggas Pak. Kamu nggak suka, nggak suka. Oke. Yang sering dipakai semua makhluk hidup butuh oksigen. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Oh, kok pakai ini? Tumbuhan butuh oksigen. Nah, saya kok ngasih dulu malah tak langsung deduksi. Oke, kita cari proposisi yang nanti bentuknya bisa A, E, I, O. Semua proposisi bisa dibentuk seperti itu. Misalnya gini. Semua mahasiswa
itu kuliah di perguruan tinggi. Sebagian mahasiswa itu ini A ya, terus ini E. Semua mahasiswa itu tidak kuliah di perguruan tinggi. Ya, biar nggak terlalu sulit kita cari semua mahasiswa pintar. Semua mahasiswa tidak pintar. I, sebagian mahasiswa pintar. O, sebagian mahasiswa tidak pintar. Oke, sudah ketemu semua proposisinya? A, E, I, O. Semua mahasiswa pintar. Proposisi benar enggak? Salah ya? Jika proposisi A ini salah, jika A salah, E-nya itu benar atau salah? Benar. Semua mahasiswa tidak pintar. Salah. Kok tambah susah Pak daripada unggas? Ini berarti titik pangkalnya itu berbeda ya dengan titik pangkal yang sebelah tadi itu. Kalau yang A tadi itu kan benar. Kalau yang A di sini salah kan? Karena ternyata tidak semua mahasiswa pintar, gitu ya. Sehingga kita menganggap pernyataan ini, proposisi A ini adalah proposisi yang salah. Semua mahasiswa pintar. Semua mahasiswa tidak pintar itu juga salah. Jika A benar, maka E salah. Nah, begitu ya. Jika A benar, E-nya ini benar atau salah? Benar ya? Sebagian mahasiswa pintar, nah itu adalah benar. Jadi jika A salah, maka I benar. Jika A salah, O-nya benar atau salah? Benar. Benar ya. Sebagian mahasiswa tidak pintar, itu benar ya. Kamu mengakui tidak benar. Ada yang masih ini bingung? Oke ya, bingung kan? Jadi di sini kita menghasilkan minimal 3 kesimpulan dari titik pangkal yang satu ini. A, akhirnya kita simpulkan E-nya bagaimana, I-nya bagaimana, O-nya bagaimana. 3 kesimpulan. Tapi satu kesimpulan dihasilkan dari titik pangkal yang hanya satu. Kesimpulan yang kedua juga begitu, hanya berdasarkan titik pangkal yang nomor 1. Kesimpulan yang ketiga juga demikian, kita hasilkan dari titik pangkal yang nomor 1 saja. Jadi hanya kepada satu titik pangkal kita menghasilkan kesimpulan. Itu namanya penalaran langsung. Ya, paham ya? Put? Iya, Pak. Itu Put. Dimatikan.